saja seluruh rangkaian kesaksian puji-pujian di dalam ibadah kita saat ini. Kiranya semakin memperlengkapi kita di dalam ibadah sukacita hari ini. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kudus, Allah yang mulia, sumber kasih sempurna. Datanglah bagi kami umat pengasihan-Mu yang berkumpul di dalam bait-Mu yang kudus saat ini, dalam rangkaian acara syukuran selesainya pembangunan rumah ibadah sementara, yang juga dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja secara permanen, serta pendewasaan jemaat Ebenezer Kayu Berang saat ini. Kami sudah berkumpul saat ini di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di dalamnya kami telah siap menerima kehadiran-Mu melalui sabda kebenaran-Mu. Kami yakini dengan sungguh bahwa melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami dibimbing untuk hidup di tengah-tengah di dunia ini seturut dengan kehendak-Mu, dan terlebih di dalam membangun kehidupan persekutuan jemaat kami. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu yang hidup, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua pada saat ini, baik bagi hamba-Mu ini maupun kepada seluruh sidang jemaat yang hadir, sehingga proses pemberitaan firman-Mu boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami sungguh-sungguh beroleh kekuatan iman dan pengharapan melalui bimbingan firman-Mu hari ini. Ya Allah yang kudus, ampunilah segala dosa kami, sehingga saat ini kami layak berjumpa dengan Engkau dan terkhusus boleh menerima firman-Mu dengan baik. Inilah penyerahan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab saya persiapkan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Judul perikop, kepenuhan hidup dalam Kristus. Firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian sabda Tuhan. Amin. Dari perikop ini saya memberi judul renungan atau khotbah, yaitu berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat dan segenap undangan yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan sebuah tanaman tidak terjadi secara drastis. Misalnya kita menanam suatu pohon saat ini, hari ini, ya tak tiadalah tapi mitai, maka ia sudah bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Karena pertumbuhan sebuah tanaman itu melalui sebuah proses. Ya, demi jenis tanaman hanya beberapa bulan membutuhkan waktu untuk bisa bertumbuh menjadi sebuah tanaman yang besar. Tetapi ada juga beberapa jenis tanaman yang harus menunggu beberapa tahun atau bahkan berpuluh tahun. Saya memakai contoh di sini yaitu pohon bambu.
Saya pernah membaca di internet bahwa rupanya pohon bambu ini butuh waktu beberapa tahun untuk bisa menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Pada saat 5 tahun pertama, pohon bambu ini tidak menunjukkan pertumbuhan yang begitu cepat, ya sekalipun mungkin banyak disiram atau dipupuk, dan bahkan hanya bertumbuh beberapa senti saja dalam setiap bulannya itu. Nanti ketika pohon bambu ini berumur 5 tahun, barulah menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Bahkan ya bukan lagi di dalam hitungan sentimeter, tetapi dalam hitungan meter. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Karena ternyata pohon bambu ini dalam 5 tahun pertama itu lebih berfokus kepada pertumbuhan akar. Sehingga ketika pohon bambu itu sudah tumbuh semakin subur dan tinggi, maka bambu tidak mudah rubuh, tidak mudah tumbang. Sekalipun diterpa angin yang kencang, tetapi ya bisa kita saksikan sendiri ini pantum atau marepe ya tak mudah tumbang karena ada akar yang sangat kuat yang menopang pohon bambu itu. Nah, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita hari ini, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose agar sebagai orang-orang yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka harus tetap tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya Paulus memuji jemaat Kolose karena mereka menunjukkan bagaimana mereka hidup tertib dan teguh iman di dalam Tuhan Yesus. Bisa kita bandingkan baca di dalam ayat yang kelima sebelum perikop ini. Karena itu di dalam ayat 6 dan 7 ini Rasul Paulus meminta kepada jemaat Kolose agar keteguhan iman dan ketetapan hati mereka di dalam Kristus itu terus dipertahankan. Paulus menegaskan di dalam nats pembacaan kita ini agar jemaat Kolose berakar dan dibangun di dalam Kristus. Di sini Rasul Paulus memakai gambaran pohon dan bangunan untuk lebih menjelaskan kepada jemaat Kolose di mana jemaat itu digambarkan sebagai pohon dan bangunan, sedangkan Kristus adalah akar dan dasar atau pondasi dari jemaat itu. Dan sebagaimana sebuah pohon yang dapat bertumbuh besar, subur, dan tinggi karena mendapat zat makanan dari tanah melalui akar, dan juga karena ada akar yang kuat yang menopangnya, dan juga sebagaimana sebuah bangunan dapat berdiri kokoh dan teguh karena memiliki fondasi yang kuat dan baik, maka demikianlah maksud Rasul Paulus, jika jemaat Kolose berakar kuat dan dibangun di dalam Yesus Kristus, mereka tidak akan mudah goyah, bahkan mereka akan melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu mengapa Paulus sangat menekankan tentang hal ini? Karena pada saat itu jemaat Kolose sedang diperhadapkan kepada sebuah tantangan, yaitu pengaruh ajaran-ajaran di luar Kristus. Ini bisa kita bandingkan di ayat 8. Sehingga Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose agar jangan sampai mereka terbawa arus pada ajaran-ajaran palsu yang muncul, sehingga dapat membuat iman mereka kepada Tuhan Yesus terombang-ambing. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman sekarang yang serba maju ini, kita sebagai persekutuan jemaat Tuhan juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan sebagaimana yang dialami oleh jemaat Kolose. Munculnya berbagai ajaran-ajaran lain yang mungkin sudah bertentangan dengan firman Tuhan, atau juga karena kecanggihan teknologi. Semua itu adalah tantangan-tantangan yang muncul dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini juga menasihatkan kepada kita semua, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan jemaat, dan terlebih di dalam momen pengucapan syukur, pemindahan tempat ibadah, dan juga peletakan batu pertama dan pendewasaan jemaat Ebenezer Kaiberang tempat ini. Hendaknya firman Tuhan memotivasi kita untuk senantiasa berakar kuat di dalam Kristus Yesus, karena dialah satu-satunya sumber kehidupan dan motivasi kita sebagai orang-orang percaya. Berakar kuat di dalam Tuhan Yesus artinya kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pusat dan tujuan hidup kita. Kita mendasari seluruh hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dengan demikian, maka kita akan dapat bertumbuh dengan baik, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam jemaat, dan juga semakin bertambah teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan juga hendaknya firman Tuhan hari ini memotivasi seluruh jemaat Ebenezer Kaiberang bahwa di dalam ketaatan kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan sang batu karang, maka kita dapat melaksanakan dan menyukseskan pembangunan gedung gereja ini, sebab Tuhan Yesuslah sang penopang yang kuat bagi kehidupan gerejanya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita perbandingkan dengan pelajaran dari pohon bambu tadi, ketika bambu sudah tumbuh makin tinggi, ia akan menerima berbagai hempasan angin, namun akarnya sudah begitu kuat menopangnya. Maka demikianlah pula kita sebagai umat-umat percaya, semakin bertambah usia, kita akan semakin banyak menghadapi tantangan iman. Namun jika kita kuat berakar dalam Tuhan Yesus, maka iman kita tidak akan mudah terombang-ambing atau roboh oleh rupa-rupa angin pengajaran di dunia ini. Lalu yang kedua, batang bambu itu tumbuh berdampingan dengan batang bambu yang lain, sehingga terjadi rumpun bambu yang tidak mudah roboh. Maka demikian pula di dalam persekutuan jemaat yang sudah berakar kuat di dalam Tuhan Yesus akan semakin kuat lagi jika saling membantu, saling menolong satu sama lain. Karena itu terkhusus di dalam pembangunan gedung gereja jemaat Ebenezer di tempat ini, sebagai sebuah persekutuan jemaat, marilah melaksanakan segala pembangunan ini di dalam kasih persaudaraan yang erat, kerjasama yang baik, sehingga keberhasilan akan boleh dicapai di dalam pembangunan gedung gereja ini. Akhirnya Bapak Ibu seluruh sidang jemaat, biarlah segala kemuliaan, syukur dan hormat kita persembahkan kepada Allah Bapa kita di sorga atas segala kasih dan pertolongannya yang selalu kita alami dalam kehidupan kita setiap saat, dan terlebih bagi persekutuan jemaat Ebenezer Kaiberang di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan atas firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat. Amin. Selanjutnya kita masuk di dalam akta khusus pembacaan SK penetapan jemaat dan berita acara pendewasaan jemaat oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur.
Gereja Protestan Indonesia Timur, Badan Pekerja Majelis Sinode. Alamat kantor Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Surat keputusan BPMS GPIT nomor 031 garing A.01 garing BPMS GPIT garing angka rumah 3 garing 2022 tentang penetapan perubahan status bakal jemaat Ebenezer Kayu Berang menjadi jemaat dewasa. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur setelah menimbang A. bahwa sesuai peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Gereja Protestan Indonesia Timur, maka bakal jemaat Ebenezer Kayu Berang telah memenuhi syarat untuk dirubah statusnya menjadi jemaat dewasa. B. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan perubahan status bakal jemaat Ebenezer Kayu Berang menjadi jemaat dewasa dimaksud. Mengingat 1. Peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Gereja Protestan Indonesia Timur. 2. Program umum 5 tahun Gereja Protestan Indonesia Timur memperhatikan 1. Surat keputusan BPMS GPIT nomor 024 garing A.01 garing BPMS GPIT garing angka Romawi 5 garing 21 tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan keanggotaan bakal jemaat Ebenezer Kayu Berang. Yang kedua, penyampaian Ketua Majelis Jemaat Ebenezer Kayu Berang kepada BPMS GPIT bahwa bakal jemaat Ebenezer Kayu Berang telah siap dan memenuhi persyaratan untuk dirubah statusnya menjadi jemaat dewasa. Yang ketiga, keputusan rapat Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur tanggal 16 Maret 2022 tentang pendewasaan bakal jemaat Ebenezer Kayu Berang menetapkan pertama, terhitung mulai tanggal 16 Maret 2022 bakal jemaat Ebenezer Kayu Berang diubah statusnya menjadi jemaat dewasa dengan nama Gereja Protestan Indonesia Timur Jemaat Ebenezer Kayu Berang, nomor registrasi jemaat ke-47. Yang kedua, penetapan ini dikukuhkan melalui ibadah pendewasaan jemaat Ebenezer Kayu Berang dan berita acaranya menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Yang ketiga, sejak penetapan ini maka jemaat Ebenezer Kayu Berang diatur pelayanannya sebagai jemaat dewasa sesuai peraturan Gereja Protestan Indonesia Timur. Keempat, petikan surat keputusan ini disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Ebenezer Kayu Berang untuk menjadi pegangan dalam mengatur pelayanan jemaat. Ditetapkan di Lakahang pada tanggal 16 Maret 2022. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur, Ketua Umum Pendeta M. Tamanggu, Sekretaris Asmi Punda Tembusan, Kepala Desa Buntu Malangka sebagai laporan kepada pemerintah setempat. 2. Pendeta GPIT masing-masing di tempat untuk pelayanan selanjutnya. 3. Badan Pekerja Majelis Jemaat CGPT untuk diketahui. 4. Arsip. Gereja Protestan Indonesia Timur, Badan Pekerja Majelis Sinode, alamat kantor Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Berita acara pendewasaan jemaat Ebenezer Kayu Berang
nomor 258 garing A titik 02 garing BPMS GPT garing angka rumah 3 garing 2022. Pada hari ini Kamis 31 Maret 2022 bertempat di gedung gereja Jemaat Ebenezer Kaiberan, Gereja Kristen Asia Timur, dilakukan ibadah pendewasaan Jemaat Ebenezer Kaiberan untuk mengukuhkan surat keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Asia Timur nomor 031 garing A titik 01 garing BPMS GPT garing angka rumah 3 garing 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan perubahan status bakal Jemaat Ebenezer Kaiberan menjadi jemaat dewasa. Dengan demikian, sejak berita acara ini ditandatangani, maka Jemaat Ebenezer Kaiberan nomor registrasi jemaat ke-47 resmi menjadi jemaat dewasa dalam sinode Gereja Kristen Asia Timur. Demikian berita acara pendewasaan Jemaat Ebenezer Kaiberan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Kaiberan 31 Maret 2022, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Asia Timur, Helting Marabang Ketua 2, Happy Yoyadas PD, Wakil Sekretaris. Demikian surat keputusan dan berita acara pendewasaan Jemaat Ebenezer Kaiberan, dan saya undang Ketua Majelis Ebenezer Kaiberan dan Ketua BPMS untuk menyerahkan SK ini. Kita melanjutkan tata ibadah kita saat ini untuk membawa pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 249, Kidung Jemaat 249 ayat 1 sampai 3 kita lakukan sambil memberikan persembahan syukur.